Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2219 memeriksa informasi. Namun Ryan dan Kentaki tidak langsung dikirim ke rumah Minokawa. Sebaliknya, mereka diteleportasi ke suatu tempat dekat pulau waktu terapung karena Minokawa tidak menerima formasi apapun di dekat sarang mereka. Keluar dari formasi, mereka dengan cepat disambut oleh binatang iblis yang mengurus bisnis di sana. Tapi itu bukan Minokawa. Sebaliknya, itu adalah binatang iblis biasa yang dibayar untuk berada di sana. Aku tidak menyangka ada orang dari ras Narfura yang datang ke sini. Apakah kamu punya kesepakatan dengan Minokawa? Ryan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Tujuan kita kebetulan berada di dekat pulau terapung waktu, jadi kita mengambil formasi teleportasi ini. Kita akan segera berangkat. Benar saja, wilayah ras Minokawa adalah wilayah ras Minokawa. Semua orang di sana cukup lalai, tidak terlalu mempedulikan banyak hal. Selama itu tidak melibatkan lokasi sarang Minokawa, segala hal lainnya tidak terlalu penting. Begitukah? Baiklah, kamu bebas pergi kemanapun kamu mau. Kalau begitu, aku tidak akan menemanimu. Binatang iblis itu pergi secepat ia tiba, berpura-pura tidak melihat Ryan dan Kentaki. Kentaki lalu menatap Ryan. Kemungkinan besar ada menara sistem komunikasi di sini juga. Mengapa kamu tidak menghubungi Kia sebelum kita pergi? Ryan menggelengkan kepalanya. Aku sudah memikirkannya saat kita tiba di perlombaan Narfura. Namun, aku tidak bisa menjamin tidak ada pengawasan di sistemku sekarang. Namun, Kentaki tampaknya tidak terlalu khawatir. Jadi bagaimana jika ada? Apakah kita kembali ke pusat alam dewa untuk tetap bersembunyi? Sebaiknya aku memberitahumu ini. Kita tidak akan bisa menjangkau kelompok Kia dan Kalina tanpa ada yang menyadarinya. Pembengkokan rasa surgawimu keterampilan tidak akan cukup kuat untuk menjauhkan indera surgawi dari alam keilahian. Saya dapat menjamin bahwa mereka pasti memiliki setidaknya 2 dari 3 orang yang mengawasi mereka sepanjang waktu. Petik 2. Ini, Ryan harus mengakui Kentaki benar. Asteris Zush. Asteris. Saat itulah Roan muncul di luar alam dimensi permata jiwa. Aku bukan tipe orang yang suka mengumumkan kehadiranku. Jika aku bisa melakukan sesuatu tanpa menarik perhatian siapapun, aku akan melakukannya. Namun, tujuan kami selalu untuk menghubungi kelompok Kalina dan Kia sesegera mungkin. Nah, itu kita berada dalam jangkauan sistem komunikasi, setidaknya Anda dapat memastikan apakah mereka baik-baik saja atau tidak. Jika lencana komunikasi terbiasa menemukan lokasi kita, biarlah. Ryan sedikit terkejut mendengar kata-kata Roan, karena dia biasanya menghindari tindakan seperti itu. Jelas sekali, dia ingin tahu apakah istrinya baik-baik saja, dan putranya juga, mungkin, baiklah, izinkan saya mencobanya. Lencana komunikasi Ryan agak istimewa. Sebagai pencipta sistem komunikasi, jelas ia mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain. Salah satunya adalah manipulasi seluruh informasi yang disampaikannya. Selama inti sistem belum sepenuhnya berubah, saya seharusnya bisa menyembunyikan lokasi lencana ini kalau ada yang memperhatikan. Benar saja, wilayah ras Minokawa juga terhubung dengan sistem komunikasi. Segera setelah Ryan mengeluarkan lencananya, lencana itu terhubung ke menara terdekat. Namun Ryan tidak langsung menelepon Kia atau Kalina. Sebaliknya, ia menggunakan lencananya untuk mengakses sistem itu sendiri. Dia ingin melihat perubahan apa yang telah dilakukan di sana untuk melihat apakah dia perlu mengubah sesuatu sebelum menelepon gadis-gadis itu. Oh, melihat pengkodean sistem komunikasi, Ryan dengan cepat menyadari perubahan yang dikerjakan Kia dan Has. Ini merupakan peningkatan yang cukup baik. Mereka bahkan menciptakan lencana komunikasi baru yang dapat mendaur ulang sinyal dari menara untuk mengirimkan informasi baru kembali dari jarak yang jauh lebih jauh. Ini benar-benar cerdik. Saya sendiri yang harus mendapatkan salah satu dari lencana baru itu. Ryan kemudian menelusuri semua informasi terkait perang itu sendiri, mendapatkan gambaran lengkap tentang situasi di alam dewa saat ini. Sepertinya para malaikat telah mengambil kendali atas jalan duniawi, seperti yang sudah kita ketahui. Namun, sekitar 20 tahun yang lalu, para malaikat tiba-tiba mundur ke surga. Dari alam dewa bisa mengetahuinya, sepertinya semacam revolusi besar terjadi di sana. Roan dan Kentaki jelas tahu alasannya. Sepertinya Spiegel dan Waremis sudah menyebarkan cairan untuk membasmi Solwom.
Ryan mengangguk. Kami sudah memperkirakan hal itu akan terjadi. Hal baiknya adalah alam dewa mengambil kesempatan untuk menyerang pintu masuk jalur duniawi. Sekarang, mereka mengubah tempat itu menjadi benteng yang tak tertembus. Iblis manapun yang datang dari jalur duniawi mulai sekarang pada dasarnya akan menyerahkan dirinya pada kematian mereka. Namun, para iblis juga merebut kembali pintu masuk jalur duniawi di dunia bawah. Rowan mengerti apa maksudnya. Sederhananya, surga, alam dewa, dan dunia bawah semuanya mengendalikan pintu masuknya masing-masing. Tak satu pun dari mereka yang mempunyai monopoli lagi. Tepat sekali, Ryan membenarkan. Namun, jumlah iblis masih banyak. Mereka mundur lebih jauh ke wilayah mereka di alam dewa dan mempertahankan garis depan sebaik mungkin, yang cukup mengejutkan karena banyak dari mereka yang akan pergi begitu saja. Bagaimanapun juga, mereka adalah iblis. Tapi Rowan menganggapnya aneh. Dengan tidak adanya lagi jalur duniawi untuk membawa lebih banyak iblis, kenapa iblis masih melawan? Jika itu aku akan mengumpulkan ahli alam ketuhanan dari alam dewa dan menyerbu masuk ke dalam barisan mereka. Aku yakin kita punya beberapa kali lebih banyak ahli tingkat alam keilahian di pihak kita daripada para iblis di alam dewata ini. Ryan memahaminya, tapi alasannya tidak tersedia di sistem. Aku tidak bisa memberitahumu alasannya. Itu tidak ada di sini. Ryan kemudian melanjutkan untuk menceritakan berita lain yang dia dapat akses sebelum akhirnya menetap. Baiklah, hanya ini yang kami tahu saat ini. Bagus, Rowan puas memiliki gambaran perang yang cukup besar. Sekarang, teleponlah gadis-gadis itu. Ryan mengangguk. Baiklah. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kematian, dan Aku chapter 2220 bahasa Indonesia. By Nita tanggal 4 September tahun 2023 Lea VA komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 2220 Anda tahu alasannya. Namun, sebelum itu, Ryan mau tidak mau memperhatikan Rowan lagi. Katakan, kenapa kamu terlihat sangat terpukul? Memang benar, Rowan terlihat sangat miskin saat ini, dengan pakaiannya compang camping di mana-mana. Awalnya Ryan mengira itu karena beberapa latihan, tapi Rowan biasanya tidak pernah berakhir seperti itu selama latihan seperti itu. Pertarungan hidup dan mati, jawab Rowan. Ryan tidak memperhatikan alam dimensi permata jiwa, jadi dia tidak mengerti apa yang Rowan bicarakan. Hidup dan mati. Dia merenung sedikit dan hanya bisa memikirkan satu orang. Hanya Pulanli yang memiliki kultivasi yang mampu memberimu masalah di alam dimensi. Mungkinkah dia memutuskan untuk memberontak setelah bertahun-tahun? Ron menggelengkan kepalanya. Saya memintanya untuk bertarung dengan saya. Tentu saja, itu harus menjadi pertarungan nyata, jadi saya mengerahkan seluruh kemampuan saya, yang memaksanya untuk tampil maksimal juga. Ryan dengan cepat mengirimkan kesadarannya ke alam dimensi permata jiwa untuk melihat Pulanli. Dia terlihat sangat marah, tapi dia tidak terlihat seburuk Rowan. Jadi, sederhananya, kamu mendapatkan yang terburuk dari pertukaran itu. Rowan tidak menyangkal hal itu. Memang benar, dia hampir berada di tingkatan di atas, jadi berusaha sekuat tenaga masih menempatkanku pada posisi yang tidak menguntungkan. Mungkin hanya dengan membakar Naschen Soulku barulah aku bisa menandingi atau mengalahkannya. Meski begitu, itu adalah pengalaman yang sangat bagus. Ryan mengangkat bahunya sebagai jawaban. Yah, jika kamu mengatakan. Tepat setelah itu, dia akhirnya menggunakan lencana komunikasinya untuk menelepon Kia. Jika dia masih menggunakan nomor identifikasi yang sama di dalam sistem, dia pasti akan mengangkat panggilan tersebut. Kembali ke wilayah ras naga, Kia dan Kalina sedang berbicara di dalam sekte. Api jiwa dari Ryan dan Rowan tiba-tiba menyala beberapa jam yang lalu, menunjukkan bahwa mereka sekarang sangat dekat dengan lokasi mereka. Kenapa mereka lama sekali sampainya? Kia hanya bisa mengeluh. Kalina menggelengkan kepalanya. Apakah kamu ingin mereka datang ke perlombaan naga dan menyapa? Para ahli yang ditinggalkan pelacake pasti akan menangkap mereka dan tidak pernah membiarkan mereka pergi kemanapun lagi. Kia tahu Kalina benar. Tetap saja, kita sudah menunggu begitu lama. Saat itulah lencana komunikasi Kia diaktifkan. Tapi dia tidak terlalu terkejut. Sebagai orang yang memimpin sistem komunikasi, Master Formasi akan mengirimkan pesannya sepanjang waktu.
Sungguh keajaiban jika dia bisa menghabiskan 1 jam penuh tanpa satu panggilan pun. Satu-satunya saat hening yang dia alami adalah saat dia sendiri yang akan ditinggal sendirian, tapi bukan itu masalahnya saat ini. Apa? Aku sudah bilang pada kalian bahwa proses pembuatannya akan mengalami masalah seperti itu pada lencana baru. Tidak perlu memberitahuku tentang setiap perubahan. Di sisi lain, Ryan tersenyum sambil berkata, begitukah? Maaf mengganggumu kalau begitu. Aku tidak akan menelepon lagi. Tunggu, bagaimana mungkin dia tidak mengenali orang yang mengirim pesan itu? Dia segera melihat nomor ID dari panggilan tersebut, dan benar saja, itu adalah nomor Ryan. Ryan. Apa? Ketertarikan Kalina langsung terangkat. Dia menelepon. Di mana Rowan? Ryan tertawa sebagai tanggapan. Untungnya, Rowan dan aku berhasil kembali ke alam dewa. Hanya saja kami diteleportasi ke antah berantah, jadi butuh beberapa waktu untuk kembali ke pusat alam dewa. Alam dewa. Mata Kia berair saat dia berbicara. Kenapa lama sekali? Tahukah kamu betapa khawatirnya aku selama ini? Kalina merasa sangat cemburu karena dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan karena lencananya menggunakan Divine Sense. Aku ingin bicara juga. Suruh Rowan meneleponku. Kia menyeka air matanya dan mengangguk. Ryan, bisakah kamu meminta Rowan menelepon Kalina? Ryan menanyakan hal lain sebagai tanggapan. Saya satu-satunya yang menelepon karena saya tidak tahu apakah ada metode pelacakan yang ditambahkan ke sistem. Tahukah Anda apakah panggilan ini aman? Jika tidak, saya harus menutup telepon. Oh tunggu, Kia jelas tahu kalau hal seperti itu memang ada. Kelompoknya dan kelompok Havek mengerjakan hal itu sehingga mereka dapat menunjukkan kepada para komandan upaya perang posisi real-time setiap anggota dengan lencana komunikasi. Namun, Havek dan Kia jelas berupaya memblokir pencarian semacam itu jika diperlukan, terutama dalam kasus mereka sendiri. Dia dengan cepat menggunakan hak administratornya, yang merupakan hak tertinggi di sistem selain milik Havek, untuk menghapus nomor lencana Ryan. Tentu saja, dia juga mengetahui nomor Rowan, jadi dia melakukan hal yang sama padanya. Baiklah, sudah selesai sekarang. Master formasi lain di Dragon Rache tidak akan dapat menemukan lokasimu melalui perangkatmu. Ryan mengangguk sambil menatap Rowan, kamu bisa menelepon Kalina sekarang. Sesaat kemudian, lencana Kalina juga aktif, jelas dengan pesan Rowan di belakangnya. Mereka kemudian berbincang cukup lama, meski si kembar tetap memilih untuk tidak mengatakan apapun yang tidak boleh didengar oleh pihak lain. Meskipun Kia yakin bahwa hak adminnya sempurna, lebih baik tidak mengambil risiko. Dan begitulah kita berakhir di alam dewa, meskipun kita benar-benar dikirim ke antah berantah. Kia sungguh kaget dengan semuanya. Dia ingin bertanya tentang Fragments of the Universe Foundation, tapi dia jelas mengerti Ryan tidak ingin nama seperti itu disebutkan melalui sistem komunikasi. Jadi dia dan Kalina menahan diri untuk menyebutkannya. Aku tidak percaya kamu pergi ke surga dan dunia bawah. Kamu bahkan meninggalkan 3 alam tinggi pada suatu saat. Bagaimana kamu bisa menarik begitu banyak masalah seperti ini? Ryan jelas tahu alasannya. Itu disebut sistem permata jiwa. Benda ini memiliki kemampuan untuk secara aktif mengacaukan takdir di sekitar si kembar, dan mereka harus menjalaninya hingga saat ini. Kau tahu kenapa? Jadi aku tidak akan menyebutkannya agar tidak merusak suasana hatiku sendiri. Kia menghela nafas sebagai jawaban. Ya, saya bersedia. Bab 2221 Pembicaraan yang telah lama ditunggu. Kalina, yang sedang berbicara dengan Rowan, bertanya karena penasaran. Ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan kultivasimu? Meskipun kami cukup sibuk dengan sistem komunikasi dan sekte, kami tidak mengendur sama sekali. Kami berdua sudah berada di alam transisi. Saya berada di tahap akhir, saat dia berada di tahap tengah. Mungkin kami hampir bisa menyusulmu karena kami mendapatkan banyak sumber daya untuk budidaya di sini di perlombaan naga. Rowan menggaruk bagian belakang kepalanya. Jelas sekali, dia tidak bisa menyebutkan inti energi asal surgawi dan terutama formasi yang mengubah waktu di alam dimensi permata jiwa mereka. Kultivasi kami berjalan dengan baik. Sedangkan bagi Anda, alam transisi adalah kemajuan yang sangat bagus mengingat kami telah lama pergi. Saya akan memeriksa kemajuan Anda setelah saya kembali. Pada akhirnya, dia tidak menyebutkan bahwa dia sudah berada di tahap puncak alam ruang elemental. Oke, Kalina dengan senang hati menerimanya.
Berbicara tentang kembali, kapan kamu akan datang? Aku merindukanmu. Roan tidak terlalu pandai dalam pembicaraan emosional, jadi dia mempersingkatnya. Karena sepertinya kamu tidak berada dalam bahaya saat ini, idenya adalah untuk menundanya. Binatang iblis mungkin tahu tentang hal-hal yang kita miliki di alam dimensi kita sekarang, jelas Roan. Kalina terkejut. Maksudmu, hal-hal yang kamu perlukan untuk misimu. Dia jelas-jelas sedang membicarakan pecahan-pecahan itu tanpa menyebutkannya. Ya, Roan membenarkan. Kembali ke reruntuhan bintang, monster iblis berhasil melarikan diri dari ruang reaktor, sehingga ia melihat Ryan dan Roan serta Tansan dengan fragmennya. Tentu saja, Ryan dan Roan menggunakan teknik transformasi tubuh Ryan, jadi Roan pada dasarnya adalah iblis sedangkan Ryan adalah malaikat. Meskipun demikian, mereka menemukan kemampuan pelacakan seperti yang digunakan oleh Aelri, jadi dia tidak yakin mereka tidak memiliki sesuatu yang serupa pada mereka. Ada juga pakar organisasi Fruve yang juga berhasil melarikan diri. Berapa lama lagi kita akan bertemu lagi? Kalina tetap bersikeras. Namun, Roan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, jika terjadi sesuatu padamu, aku akan mengubah rencananya. Tapi saat ini, lebih baik tidak bertemu karena kami tidak bisa menjamin kami bisa pergi. Satu-satunya alasan si kembar mempercepat budidaya mereka adalah karena mereka ingin memastikan Kalina dan Kia baik-baik saja selama perang untuk merebut kembali wilayah iblis. Sekarang mereka tahu bahwa mereka tidak dalam bahaya, sebenarnya mereka tidak perlu menempatkan diri mereka dalam bahaya dengan mencoba menemui mereka. Ryan juga mengatakan hal yang sama pada Kia. Jadi kami akan menjaga jarak untuk saat ini. Kami punya ide tentang cara mendapatkan hal-hal tersebut, jadi kami harus menunda pertemuan kami. Kia mengerti meskipun dia tidak sedikit pun senang. Aku mengerti. Tetap saja, namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, lupakan saja. Aku tahu kamu melakukannya demi kami juga. Benar saja, dia tidak lupa ketika Sister Orb menjelaskan bahwa menyatukan kedua sisi alam semesta itu perlu, atau semua orang pada akhirnya akan mati. Maaf, Ryan hanya bisa meminta maaf. Namun, jika suatu saat kamu melihat dirimu dalam situasi yang buruk, segera hubungi aku. Aku akan meninggalkan semuanya dan bergegas menemuimu. Kia tersenyum tipis. Baiklah, aku mengandalkannya. Ngomong-ngomong, kamu harus mencoba menelepon Havek juga. Dia mungkin memang seperti itu, tapi aku tahu dia juga khawatir dengan keadaanmu. Selain itu, kamu mungkin mendapat tambahan uang, informasi darinya. Ryan mengangguk. Saya akan melakukan itu. Dia kemudian memikirkan hal lain. Jadi, bagaimana kabar Fei? Tentu saja, dia juga ingin tahu tentang putrinya. Dia baik-baik saja, jelas Kia. Dia sudah kembali dari ekspedisi yang kamu dan Roan persiapkan untuknya dan Alan dan berhasil memasuki alam transformasi jiwa. Saat ini, dia telah mencapai tahap akhir alam transformasi elemen. Dia juga kecanduan formasi, sama seperti kita. Hanya apa? Ryan bertanya balik. Apakah dia mungkin menemukan seseorang yang dia sukai? Ayah tidak akan menerimanya. Hahaha. Kia tidak bisa menahan tawanya. Jangan khawatir. Dia tidak memikirkan siapapun saat ini. Jika ada, kamu sebaiknya mengatakan bahwa formasi adalah kekasih sejatinya. Yang aku bicarakan adalah dia sangat marah. Marah. Ryan bingung. Marah karena apa? Apakah kamu benar-benar menanyakan hal itu? Tanya Kia dengan nada tidak setuju. Ryan bukan orang bodoh. Oh, ini aku, bukan. Itu benar, Kia membenarkan. Dia percaya kamu meninggalkanku dan meninggalkan segalanya tentang sistem komunikasi. Karena itu, dia benar-benar mencoba yang terbaik untuk meringankan beban pekerjaanku dan telah membuat kemajuan besar dalam kemampuan formasi sirkuitnya. Saat ini, dia level formasi tidak lebih tinggi hanya karena kultivasinya tidak dapat mendukungnya. Tentu saja, saya tidak memberitahu dia mengapa Anda harus pergi karena itu hanya akan membahayakannya. Jangan khawatir, bahkan jika dia marah, tidak ada kebencian nyata di balik pemikirannya. Tapi kamu harus melakukan sesuatu sendiri. Kamu melakukan hal yang benar, Ryan hanya bisa menerimanya. Mungkin lain kali aku bisa menceritakan semuanya padanya. Di sisi lain, ekspresi Roan tetap gelap seperti biasanya. Jadi Alan masih menunjukkan perilaku yang sama. Bagaimana dia bisa berakhir seperti itu? Bukankah satu Kentucky sudah cukup bagus?
Kalina tertawa sebagai tanggapan. Kepribadian bukanlah sesuatu yang bisa kamu ubah sesuka hati, tahu. Bagaimanapun, dia setidaknya bisa mengimbangi Fei dalam berkultivasi. Tapi ya, dia sama seperti Kentucky dan berusaha menghindari beban tambahan kapanpun memungkinkan. Hah, Rowan mendengus. Mari kita lihat apakah dia bisa tetap seperti itu setelah aku kembali. Katakan saja padanya jika aku tidak menyukai apa yang aku lihat saat kita bertemu lagi, hehe. Di tempat lain, seorang pemuda merasakan dinginnya kematian melewati tubuhnya. Apa itu tadi? Dia mempunyai firasat yang sangat buruk. Bab 2222 belajar lebih banyak. Karena perang tidak mencapai wilayah ras naga, kelompok Rean dan Roan benar-benar tidak perlu pergi ke sana selain sekadar berkunjung. Meski begitu, mereka mungkin akan menundanya lebih jauh lagi. Rean dan Roan berbicara dengan kedua gadis itu beberapa saat hingga akhirnya mereka menutup telepon. Rean kemudian berbalik dan melihat ke kejauhan. Dia tidak bisa melihat banyak ke arah itu karena pulau terapung waktu juga merupakan tempat di mana malam terjadi. Itu bukanlah hal yang buruk bagi Minokawa karena mereka memiliki afinitas elemen gelap. Haruskah kita pergi? Pertama, kita perlu mengeluarkan Werin, kata Kentucky di sisinya. Rean merenung sedikit. Meminta informasi padanya tidak apa-apa karena dia tidak bisa melakukan apapun dari dalam alam dimensi permata jiwa. Apakah kamu yakin ingin membawanya keluar? Jangan lupa, ini adalah kampung halamannya. Jika kita membiarkannya keluar, mungkin dia akan memperingatkan Minokawa kuat yang melindungi tanah mereka. Roan setuju dengan Rean. Kami membawanya supaya tidak tersesat, itu saja. Namun, Kentucky menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, saya jamin dia tidak akan melakukan apapun yang merugikan kita. Bagaimana saya bisa mengatakan, itu ada hubungannya dengan keturunan regal saya, yang saya gunakan untuk membantunya. Itu membuat saya bisa merasakan niatnya ketika itu digunakan untuk meningkatkan kemampuannya. Dari kelihatannya, rasku menganggap aku sangat penting. Rean dan Roan saling memandang dan akhirnya mengangguk. Yah, jika dia membimbing kita saat kita berada di sini, itu akan lebih baik lagi. Mereka tidak mempunyai alasan untuk meragukan Kentucky dalam hal yang sangat penting. Dia tidak bisa diandalkan di beberapa bagian, tapi misi mendapatkan pecahan cukup penting baginya untuk tidak bercanda. Asteris Zush. Asteris. Tiba-tiba, Werin muncul di luar alam dimensi permata jiwa. Tentu saja, dia segera mengidentifikasi tempatnya berada. Jadi, kita akhirnya kembali. Rean mengangguk. Itu benar. Oh, saya melihat kultivasi Anda meningkat. Selamat. Ketika Werin bergabung dengan alam dimensi permata jiwa, dia berada di tahap akhir dari alam ruang elemental. Namun sekarang, dia sudah berada di tahap puncak. Tidak hanya itu, tapi sepertinya dia juga akan memasuki alam ruang waktu. Itu berkat Kentucky. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi esensi garis keturunannya sangat bermanfaat bagi kami Minokawa normal. Setelah saya menggunakannya, garis keturunan saya dimurnikan hingga tingkat yang sangat tinggi yang biasanya membutuhkan waktu ribuan tahun untuk mencapainya, milikku sendiri. Itulah alasannya aku mencapai tingkatan ini lebih jauh dalam kultivasiku. Werin sangat senang dengan pencapaiannya, dan itulah alasan lain dia memutuskan untuk membantu Kentucky tanpa motif tersembunyi. Tetap saja, Werin merasa dia tidak berbuat banyak karena dia bisa membedakan antara dirinya dan kelompok si kembar. Namun, orang yang benar-benar melakukan hal yang mustahil adalah orang-orangmu. Kamu masih berada di alam pembengkokan luar angkasa terakhir kali aku melihatmu, dan sekarang kamu berada di tahap akhir dari alam elemental luar angkasa. Kami baru saja menyembunyikan budidaya kami, kata Roan. Werin tidak mempercayai hal itu karena dia merasakan budidaya Kentucky setelah mengambil esensi garis keturunannya. Tapi sekali lagi, dia di sini bukan untuk menanyakan hal itu kepada mereka. Bahkan, si kembar membantu rasnya, Regal Minokawa, berkembang pesat, jadi itu adalah hal yang sangat disambut baik. Begitu, kalau begitu, untuk apa kamu membutuhkanku? Roan puas dengan pendekatan Werin. Dia tahu bahwa Werin tidak berniat mengkhianati mereka, dan itu bukan hanya karena mereka memiliki Pulanli di alam dimensi. Kita perlu mencapai pusat pulau terapung waktu. Namun, dari apa yang kita dengar, baik waktu maupun ruang terdistorsi di dalamnya. Mustahil menggunakan aliran ruang, waktu, dan elemen untuk menemukan jalannya. Itu benar, Werin mengangguk.
Dia kemudian melebarkan sayapnya, bersiap untuk terbang. Ikuti aku. Ryan dan Roan melompat ke punggung Kentucky. Pada saat yang sama, Luan muncul di sisi mereka saat si kembar bermaksud menggunakan matanya untuk membantu sekali lagi. Kentucky kemudian langsung mengikuti Werin. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melihat apa yang disebut pulau terapung waktu. Seperti yang tersirat dari namanya. Kelengkungan ruang di dalamnya mempengaruhi gravitasi itu sendiri, menyebabkan bidang tanah melayang di mana-mana di area tersebut. Beberapa berukuran besar, dengan cukup ruang untuk ditinggali. Yang lainnya terlalu kecil bahkan untuk mendarat di Kentucky atau Werin. Luan menggelengkan kepalanya saat mereka memasuki tempat itu. Ayah, aku tidak akan banyak membantu di sini. Tidak ada pola khusus yang harus diikuti. Semuanya tidak sinkron. Dalam sekejap, ruang mengalir keluar, detik berikutnya, ia mengalir ke dalam. Unsur-unsurnya sama. Jika aku tidak salah, waktu di sini akan sama setelah kita masuk lebih jauh ke dalam. Werin mengangguk ketika mendengar itu. Kamu memiliki mata yang bagus. Itu benar. Tidak ada pola khusus di pulau terapung waktu. Tentu saja, kamu juga tidak akan tersesat di dalamnya. Jika kamu memilih satu arah dan terbang dalam garis lurus tanpa berhenti, pada akhirnya kamu akan keluar dari pulau waktu terapung. Jika tidak, para Minokawa tidak akan tinggal di tempat ini. Adapun waktu, ia naik dan turun. Terkadang berjalan lebih cepat, dan terkadang berjalan lebih lambat dibandingkan dengan dunia luar. Apakah penting jika kamu tetap diam? Kentucky bertanya karena penasaran. Misalnya, jika kita terbang ke sebuah pulau yang waktu dipercepat dan tinggal di sana, apakah kita akan tetap berada di lingkungan yang dipercepat selamanya? Tidak, jawab Werin. Tidak ada aliran ruang, waktu, atau elemen yang tetap. Pulau yang sama mengalami masa cepat dan lambat beberapa periode dalam satu hari. Ini tidak dapat diprediksi. Jika hal seperti itu mungkin terjadi, tidak akan ada kekurangan ras lain yang bertarung untuk mengendalikan wilayah ini. Kelompok si kembar mengangguk. Akselerasi dan deakselerasi waktu sangat berguna untuk balapan apapun jika dapat dikontrol. Orang bisa melihat seberapa besar manfaat yang diperoleh si kembar dari alam dimensi. Bab 2223 ceritanya panjang. Jadi, Werin, apakah itu berarti kamu bisa menggunakan peta untuk menemukan jalanmu di dalam pulau waktu terapung? Ryan bertanya pada Minokawa. Lagi pula, kamu tidak bisa tersesat di dalam. Werin mengangguk dan menggelengkan kepalanya setelahnya. Itu bagian yang aneh. Untuk sebagian besar wilayah pulau terapung waktu, peta sudah lebih dari cukup untuk menemukan jalan. Tentu saja, itu juga berlaku untuk area di mana sarang Minokawa berada. Namun, lanjutnya, saat kamu semakin dekat dengan pusat pulau terapung waktu, segalanya menjadi aneh. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba masuk lebih jauh ke dalam, kamu akan selalu menemukan dirimu kembali ke tempat semula. Anda memulai. Di lain waktu Anda akan melihat bahwa Anda muncul di sisi lain dari apa yang seharusnya menjadi pusat. Ya, Anda berhasil melewati pusat pulau waktu terapung dan tiba di sisi lain tanpa menyadarinya. Bukannya kamu tersesat, Werin berbicara. Seperti yang kubilang, kamu cukup memilih jalur acak dan terbang lurus sampai kamu meninggalkan kepulauan. Tetap saja, kamu tidak bisa menemukan jalan menuju pusat. Werin kemudian memandang Kentucky dan si kembar. Namun, aku yakin tempat itulah yang kamu ingin aku bawakan untukmu, benar kan? Si kembar dan Kentucky mengangguk. Ya, itu seharusnya tempat yang kita cari. Apakah kamu setidaknya tahu apa yang akan kamu lakukan di sana? Werin bertanya lagi. Kelompok si kembar saling memandang tetapi pada akhirnya harus menggelengkan kepala. Bukannya kami tidak ingin memberitahu Anda tujuan kami. Hanya saja kami tidak tahu apa yang diharapkan untuk dilakukan di sana. Tentu saja, kami tahu apa yang kami inginkan, dan kami tidak bisa melakukannya. Namun memang benar bahwa kita tidak tahu bagaimana mencapainya. Werin menganggap jawaban itu agak berbelit-belit. Tapi sekali lagi, bukan tugasnya untuk mengetahui hal itu. Mereka sudah sepakat. Ya, aku akan membawamu ke sana, dan kemudian kamu dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir, aku tahu tempat ini lebih baik daripada yang bisa kamu lakukan dengan peta manapun. Satu-satunya hal yang tidak bisa aku cegah adalah beberapa pertemuan dengan Minokawa lainnya. Ras kami sangat menyukai tempat ini, jadi ketika kami tidak berada di sarang,
sangat umum bagi kami untuk terbang karena tidak ada banyak bahaya di sini. Kalau begitu mendekatlah padaku, kata Ryan. Werin tidak tahu apa yang diinginkannya tetapi melakukan apa yang diminta Ryan. Tepat setelah itu, Ryan mengaktifkan Light dan Divine Sense Bending miliknya, membuatnya menghilang dari pandangan, atau begitulah yang dia coba. Asteris celepuk. Asteris. Ryan merasa elemen cahayanya tiba-tiba meledak, menyebabkan membran cahaya yang menutupi kelompok itu menyebar dan menghilang dalam bentuk cahaya putih. Dia lebih berkonsentrasi kali ini, mencoba sekali lagi. Belum. Asteris celepuk. Asteris. Sekali lagi, elemen cahaya yang dia panggil meledak, menghilang secepat berkumpulnya. Ryan tidak bisa menggunakan skill Light dan Divine Bending miliknya sama sekali. Apa yang terjadi di sini? Sebelum Werin menjawab, Luan melakukannya. Ini lingkungannya, Paman Ryan. Seperti yang saya katakan, semua yang ada di mata saya tampak kacau, dan itu termasuk elemen cahaya yang Anda kumpulkan. Saya hanya tidak tahu bahwa elemen kita sendiri pun tidak akan bisa mempertahankan bentuknya. 2 kali kamu mencoba mengumpulkan elemen cahaya, mereka kehilangan koneksi yang awalnya menyatukan mereka dan berpencar. Werin benar-benar menganggap mata Luan cukup mengesankan. Ini adalah alasan lain mengapa tidak ada orang yang terlalu peduli untuk tinggal di sini atau mengambil wilayah ini dari kita, Minokawa. Terlalu sulit untuk membuat keterampilan kita bekerja. Tentu saja, jika kamu menghabiskan cukup waktu di sana. Di tempat ini, pada akhirnya kamu akan terbiasa dengan perubahan mendadak ini dan berhasil menggunakan keahlianmu. Namun, itu akan memakan waktu yang sangat, sangat lama. Bagiku, dibutuhkan lebih dari 2000 tahun sebelum aku bisa menggunakan keahlian apapun dengan benar di tempat ini, Roan mengeluarkan skitenya dan kemudian menebas udara sambil menggunakan Space dan Dark Elements yang menyatu. Kali ini, gelombang elemen gelap dan energi asal surgawi terbentuk, memotong segala sesuatu di kejauhan, hanya saja jarak ini hanya beberapa puluh meter. Melihat itu, Roan menyipitkan matanya. Apapun yang kita coba gunakan akan kehilangan kendali dalam sekejap. Namun, penggunaan awal elemen dan energi masih berfungsi dengan baik. Itu berarti kita dapat membentuk keterampilan kita tetapi tidak dapat menggunakannya lebih dari 1 detik sebelum mereka pecah dengan sendirinya. Ryan, Kentucky, dan Luan mengangguk. Setidaknya itu lebih dari cukup untuk melindungi diri kita sendiri. Tetap saja, Ryan menghela nafas. Sepertinya aku tidak bisa terbang dalam keadaan tertutup. Bukan berarti aku bisa terus mengaktifkan skill cahaya dan pembengkokan surgawiku tanpa henti. Belum lagi setiap kali meledak, itu menjadi pertunjukan kembang api yang cukup besar di lingkungan yang gelap. Tapi aku terkejut karena jumlah konsentrasi elemen terang dan gelap dalam kondisi ini hampir sama. Werin mau tidak mau bertanya. Apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Aku belum pernah melihat keterampilan itu sebelumnya, dan kami para Minokawa memiliki afinitas elemen cahaya. Itu hanya teknik penyembunyian, tidak ada yang mengesankan, Ryan menepisnya saja. Karena dia tidak bisa menggunakannya, dia mungkin tidak memberi tahu banyak. Begitu, Werin juga tidak memaksa. Yah, dia sudah menebaknya. Dia hanya ingin tahu lebih banyak tentang hal itu. Werin, tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Ketika semua orang melihat ke arahnya, mereka melihat Minokawa yang lebih kecil datang dari belakang salah satu pulau terapung. Werin kemudian melihat ke arah Kentucky, yang hanya mengangguk padanya. Kentucky sekarang bisa menekan regal Bloodline miliknya sendiri, jadi dia terlihat sama seperti Minokawa lainnya. Sedangkan untuk mahkota bulunya, Ryan hanya menutupinya. Akhirnya, Minokawa tiba. Werin, kemana saja kamu? Kamu menghilang setelah kejadian di reruntuhan bintang. Para kakek tua mengira kamu dibawa pergi bersama reruntuhan. Werin tersenyum sebagai tanggapan. Yah, ceritanya panjang. Bab 2224 Jangan memprovokasi Minokawa. Minokawa kemudian melihat ke arah Kentucky dan manusia yang bersamanya. Aku tidak ingat orang ini. Werin datang ke sisi Kentucky dan menaruh sayap di bahunya. Apa yang kamu bicarakan, Liliu? Itu Ken Ae. Apa kamu tidak ingat dia? Aku tahu sudah lebih dari 1000 tahun dia keluar, tapi kamu tidak mungkin melupakannya, kan? Ken Ae. Lily memandang Kentucky dengan curiga. Apakah ada Minokawa dengan nama itu? Kentucky, yang mewarisi kemampuan akting luar biasa dari si kembar, langsung menunjukkan ekspresi kesedihan.
Lihat, Werin Oh, sudah kubilang tidak ada yang peduli padaku lagi. Seharusnya aku tidak datang. Kurasa aku akan pergi. Tidak, Werin segera memahami maksud Kentucky dan memandang Lily dengan ekspresi marah. Lily Yu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kalian berdua dilahirkan pada waktu yang hampir bersamaan. Kalian bahkan bermain bersama. Betapa kejamnya kalian. Aku tahu kalian tidak punya banyak waktu untuk mengenal satu sama lain sejak dia pergi, tidak lama kemudian, tapi tetap saja. Rowan menyipitkan matanya saat menatap Werin. Dia merasa ada yang lebih dari itu daripada yang Werin pura-pura masukkan ke dalam cerita palsunya itu. Dia menyembunyikan sesuatu. Sejujurnya, Lily dan Kentucky memang memiliki hubungan. Hanya saja Werin sebenarnya tidak ingin menjadi orang yang membicarakannya, jadi dia diam saja. Dia juga belum memberitahu Kentucky maupun Lily tentang hal itu. Dia akan membiarkan para tetua menanganinya ketika waktunya tepat. Untuk saat ini, kebohongan kecil ini adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan untuk menyembunyikan semuanya. Lily terdiam. Dia sama sekali tidak bisa mengingat Minokawa yang dipanggil Ken Ae sama sekali. Pertama-tama, jika dia dilahirkan pada waktu yang sama dengan dia dan kemudian pergi, maka itu sudah lama sekali. Oh, benar, itu Ken Ae, bagaimana aku bisa melupakan itu, perut gendut itu. Ya, aku ingat sekali dia. Mata Kentucky bergerak sedikit. Dari sudut matanya, dia bisa melihat Ryan berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Aku memang sangat gemuk ketika aku masih muda, tapi sekarang aku tumbuh menjadi Minokawa yang sangat tampan. Perutku tidak gendut sama sekali. Dia pikir. Kentucky turun tangan. Aku juga ingat sayapmu yang tidak simetris. Senang melihat kamu juga tidak berubah setelah sekian lama. Werin merasakan keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Kak, apakah kamu sengaja membuat masalah? Itu yang kamu inginkan, bukan? Benar. Ekspresi Lily Yu berubah menjadi sangat mengerikan ketika dia mendengar kata-kata Kentucky. Siapa yang punya sayap tidak simetris? Benar-benar sempurna. Aku salah satu Minokawa tercantik yang pernah ada. Ucap Minokawa betina sambil melebarkan sayapnya lebar-lebar dan bangga. Rowan dan Luan saling berpandangan, bertanya-tanya apakah sudah menjadi sifat umum Minokawa untuk melebih-lebihkan diri mereka sendiri dalam segala aspek. Mereka kemudian teringat Jescli Go, yang mengunjungi si kembar di Dragon Rache, juga tidak jauh berbeda dalam hal ini, atau begitulah yang dikatakan Kentucky kepada mereka karena mereka tidak melihat Jescli Go saat itu. Mereka semua idiot, kataku. Kentucky mengangkat bahunya. Oh, benarkah? Saat itu aku pasti melihat sesuatu, sama seperti kamu mengira kamu melihat perut gendut. Tidak ada yang namanya perut gendut di sini. Aku adalah Minokawa paling ramping yang pernah ada. Kata Minokawa laki-laki sambil mendorong dadanya ke depan dengan lebih bangga daripada Minokawa yang ada di depannya. Tapi menurutku ini bisa dimengerti. Proporsi sayapmu yang salah kemungkinan besar menyebabkan matamu sedikit bergeser. Itu sebabnya kamu mengira kamu melihat perut yang gemuk. Bang. Tiba-tiba, kepala Kentucky dan Lily saling bertabrakan. Apakah kamu ingin berkelahi? Ya, ayo. Akhirnya, Ryan gagal menahan diri. Hahaha. Kentucky dan Lily Yu memandang pria yang tertawa di samping. Apa yang lucu? Ryan menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Menurutku lebih baik bertanya apa yang tidak lucu. Kalian berdua pada dasarnya adalah salinan satu sama lain. Sayap yang tidak simetris. Perut gendut. Kenapa aku hanya bisa melihat dua burung iblis yang identik? Kalau bukan karena suaranya, aku tidak akan melakukannya, bahkan tahu dia adalah Minokawa wanita. Hahaha. Baik Kentucky maupun Lily sama sekali tidak senang dengan kata-kata Ryan. Domain pedang Kawa. Baik Kentucky maupun Lily mengaktifkan kemampuan Minokawa yang sama pada saat yang sama, yang sangat mengejutkan Ryan. Segera, Blade Feathers yang tak terhitung jumlahnya yang diisi dengan kekuatan spasial menyerang Ryan dari semua sisi. Hei, 2 lawan 1 tidak adil. Baik Kentucky maupun Lily tidak peduli dengan keadilan sejak awal. Mereka berdua berada pada tingkat kultivasi yang sama, sehingga Ryan pun mengalami kesulitan dalam menangani mereka. Serangan burung surgawi. Dorongan surgawi Kawa. Kentucky dan Lily menggunakan serangan ras Minokawa satu demi satu sambil mempertahankan domain Minokawa mereka, yang membuat Ryan putus asa.
Dia seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu beberapa saat yang lalu. Ryan kemudian melihat ke arah Rowan dan Luan, yang sedang menonton tidak terlalu jauh. Apakah kamu tidak akan melakukan sesuatu? Aku akan mati seperti itu. Rowan duduk di tanah bersama Luan. Luan kemudian mengambil 2 cangkir teh dari cincin tata ruangnya dan menyeduh teh sederhana untuknya. Apakah kamu mau 1 atau 2 kubus gula, ayah? Ada pertunjukan bagus yang sedang berlangsung, jadi sedikit lebih banyak rasa manis sudah sempurna, kata Rowan, sama sekali mengabaikan penderitaan Ryan saat dia menyaksikan acara tersebut berlangsung. Ryan merasa ingin menangis. Persetan, Werin, kamu seorang Minokawa. Hentikan mereka. Namun Werin melihat ke kejauhan. Cuacanya bagus sekali hari ini. Mataharinya hangat sekali, kata Werin. Matahari apa? Di pulau waktu terapung selalu waktu. Tidak ada matahari. Ryan berteriak sebagai tanggapan sambil melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup dari Minokawa. Werin semakin membuang muka. Seseorang bisa memimpikannya sebuah perubahan, bukan? Tidak mungkin dia bisa menghentikan Kentaki dan Lily. Kentaki adalah regal Minokawa, jadi dia tahu dia bukan tandingannya, apalagi jika Lily juga memutuskan untuk menyerangnya juga. Asteris bang, bang, bang. Asteris. Pembuluh darah mulai keluar dari kepala Ryan saat dia semakin marah. Namun, luka di tubuhnya bertambah seiring dengan setiap serangan yang gagal dia hindari. Kau benar-benar memintanya. Gaya hidup, pemulihan instan. Gaya hidup, peningkatan. Domain dunia kehidupan. Gaya kematian, langkah bayangan. Energi langit Ryan dicurahkan ke pedang bintang hitamnya sementara aura pedangnya menyelimutinya. Domainnya sepenuhnya meniadakan efek domain apapun yang mencoba memengaruhinya saat dia melakukan serangan balik. Gaya kematian, 3 cakar naga. Api kehidupan, tebasan kaisar api. Dan begitu saja, pertempuran terjadi saat itu juga. Bab 2225 bukan kedatangan terbaik. Asteris kesenjangan, kesenjangan, kesenjangan. Ryan berdiri di puncak bukit di salah satu pulau terapung sambil melihat ke arah Kentaki dan Lily Yu yang terluka parah. Itulah yang, Asteris terkesiap, yang kamu dapatkan dengan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Domain Kentaki dan Lily dinetralkan, jadi mereka kehilangan cukup banyak keuntungan. Ketika Ryan berusaha sekuat tenaga, dia hanya mampu menjadi yang teratas. Kentaki dan Lily tergeletak di tanah, seluruh tubuh mereka penuh luka, sementara banyak bulu dan sisik mereka tidak terlihat. Jika sebelumnya mereka tidak terlihat jelek, sekarang mereka pasti terlihat jelek. Nah, melihat Ryan, mereka setidaknya puas karena telah membuatnya menderita hampir sama seperti diri mereka sendiri. Itu salahmu. Beraninya kamu bilang kita mirip. Siapa yang mirip itu? Yah, itu bukanlah pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Tak satu pun dari ketiganya mencoba melancarkan serangan mematikan, meskipun mereka hampir saja melakukannya. Meskipun demikian, mereka menggunakan semua energi asal surgawi mereka, sehingga energi mereka habis sepenuhnya. Rowan kemudian mendarat di antara ketiganya, bertanya. Itu tadi pertunjukan yang bagus, tapi haruskah kita menghentikannya di sini? Kamu bisa saja berpura-pura belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Bagaimana dengan itu? Lily kemudian berjuang untuk bangun karena dia tidak tahu cara menggunakan pemulihan instan Ryan. Lupakan saja, aku tidak peduli lagi. Dia kemudian menatap Werin. Werin, oh, siapakah manusia-manusia ini? Mengapa mereka ada di sini bersamamu dan Ken Ae? Werin mengangkat bahunya. Apalagi, mereka adalah tamuku. Aku bertemu mereka selama perjalananku setelah kejadian di reruntuhan bintang. Mereka bepergian bersama Ken Ae, jadi aku meyakinkan mereka untuk datang dan melihat wilayah Minokawa. Kamu tahu itu. Kita Minokawa harus tetap bersatu, kan? Lily menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Kentaki. Dia benar-benar tidak dapat mengingat Minokawa manapun yang bernama Ken Ae sama sekali. Tapi sekali lagi, Kentaki memiliki kultivasi yang sama dengannya, jadi dia pasti berada pada usia yang sama. Jika sudah lama sekali mereka bertemu, mungkin dia tidak dapat mengingatnya. Bukan hal yang aneh bagi kami untuk membawa beberapa tamu sesekali, jadi saya tidak akan mengatakan apapun. Hanya saja, jangan lupa bahwa Anda tidak dapat membawa mereka ke sarang kami. Selain itu, para kakek tua mungkin memperhatikan Anda kembali, jadi kamu harus pergi dan melihatnya terlebih dahulu. Werin menghela nafas dan mengangguk.
Aku akan melakukannya sebentar lagi. Ryan kemudian mendekati Lily, karena kecurigaannya. Apa yang kamu inginkan? Ryan menggelengkan kepalanya. Itu salahku. Seharusnya aku tidak menertawakanmu. Hanya sekarang aku melihat betapa cantiknya perempuan Minokawa, kamu sebenarnya. Aku baru saja buta beberapa saat yang lalu. Sejujurnya, Ryan masih belum bisa melihat banyak perbedaan antara Kentucky dan Lily. Bukan berarti dia akan mengatakan hal itu padanya sekarang. Selain itu, karena semua Minokawa memiliki kepribadian yang sama. Oh, suasana hati Lily berubah total saat wajahnya yang angkuh kembali dalam sekejap. Akhirnya kamu mengerti. Baiklah, baiklah. Aku memaafkanmu. Mudah sekali, Ryan mau tidak mau berkata. Dia benar-benar tiruan dari Kentucky. Ahem, izinkan aku memberimu sedikit bantuan. Ryan lalu menyentuh tubuh Lily. Gaya hidup, pemulihan instan. Karena budidaya Lily sama dengan Ryan dan Kentucky, pemulihan instan membutuhkan waktu beberapa menit untuk menyembuhkan tubuhnya sepenuhnya. Lagi pula, dia juga jauh lebih besar dari Ryan dalam wujud Minokawanya. Tetap saja, dia belum pernah melihat keterampilan penyembuhan yang begitu efektif sebelumnya, terutama karena dia tahu Ryan menggunakan elemen cahaya. Sepertinya aku tidak mendapat kerusakan apapun. Keterampilan penyembuhan yang luar biasa. Ryan mengangguk. Terima kasih. Saya bekerja sangat-sangat keras untuk menciptakannya. Benar-benar pelatihan ratusan tahun. Mulut Kentucky bergerak-gerak. Dia tahu betul Ryan hanya membutuhkan waktu beberapa bulan ketika dia masih remaja untuk menciptakan keterampilan itu, dan itu tidak berubah hingga saat ini. Tapi sekali lagi, lebih baik tidak membiarkan orang lain mengetahuinya. Kentucky kemudian terbang ke sisi mereka, yang jelas membuat Lily sedikit kesal. Apakah kamu di sini untuk meminta maaf juga? Aku, minta maaf. Itu adalah hal terakhir yang akan dilakukan Kentucky. Kamu menyebutku gendut, jadi kamu harus minta maaf dulu. Baiklah, cukup, kata Werin. Ken Ai jelas tidak gemuk. Selain itu, Lily Yu jelas tidak memiliki sayap yang tidak simetris. Jika kamu mulai bertarung di sini lagi, kamu akhirnya akan menghancurkan beberapa pulau terapung lagi. Aku jamin para tetua akan kesal dengan itu, gangguan dan akan datang ke sini untuk menghukum kalian berdua. Itukah yang kalian inginkan? Tidak, Kentucky dan Lily menundukkan kepala. Werin puas dengan jawabannya. Baiklah, aku akan kembali ke sarang untuk memeriksa para kakek tua. Aku yakin mereka ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di reruntuhan bintang. Lily, bawalah mereka ke rumahku dan Pulanli. Karena jika aku tidak tinggal di Nest, itu tidak akan menimbulkan masalah. Kenapa aku? Lily tidak menyukai itu. Dia juga seorang Minokawa yang malas, jadi pekerjaan tambahan apapun hanya akan menjadi beban. Bukankah kamu yang datang ke sini untuk menyuruhku pergi menemui kakek tua itu? Bertanggung jawab dan bimbing tamu-tamuku. Aku akan tiba di sana dalam beberapa jam. Lagi pula, memang benar kamulah yang pertama kali menelepon Ken Ai gendut, jadi salahmu pertarungan ini dimulai. Apa aku salah? Werin bertanya balik. Sebelum dia sempat mengeluh, Werin menambahkan. Juga, jika kamu tidak melakukan itu, aku akan memberitahu para kakek tua bahwa kehancuran di tempat ini adalah kesalahanmu sendiri juga. Lily segera menegakkan tubuh. Jangan khawatir, saudara Werin Oh. Saya pemandu terbaik di seluruh wilayah Minokawa. Dalam perlombaan Minokawa, tidak ada satupun Minokawa yang tidak takut dengan Minokawa yang lebih tua di alam ruang waktu. Dia akan dipandang sebagai seseorang yang mengganggu hari malas para kakek tua, dan hukumannya akan sangat berat. Werin kemudian melihat si kembar sebelum menggunakan Divine Sense miliknya. Aku tidak bisa mengabaikan panggilan kakek tua itu, jadi aku pergi. Jangan khawatir, saya akan kembali secepatnya. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu tentang kalian, jadi itu juga akan baik-baik saja. Ryan, Rowan, Luan, dan Kentucky mengangguk. Baiklah, kami akan menunggumu di rumahmu. Bab 2226 bertemu lagi. Mereka tiba di rumah Werin dan Pulanli beberapa waktu kemudian, dipandu oleh Lily Yu. Baiklah, ini dia. Tunggu saja di sini sampai Werin kembali. Ryan dan yang lainnya tidak punya alasan untuk menahan Lily di sana, jadi mereka tidak keberatan. Terima kasih telah membawa kami ke sini. Kami akan memberitahu Werin bahwa Anda telah melakukan tugas Anda. Namun,
Lily Yu tidak pergi. Sebaliknya, dia pergi ke gedung besar yang digunakan oleh Werin Oh. Ada sarang besar di dalamnya, dan dia segera merasa nyaman di dalamnya. Melihat itu, Kentaki mau tidak mau bertanya. Bukankah kamu seharusnya kembali ke sarang Minokawa setelah ini? Kamu tidak perlu menemani kami lagi. Lily meliriknya. Siapa yang peduli jika aku tinggal atau pergi? Apa? Apakah kamu punya masalah dengan itu? Atau mungkinkah kamu berniat melakukan sesuatu yang buruk pada sarang saudara Werin? Sekarang aku benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangan darimu. Siapa yang peduli dengan sarang kumuh seperti ini? Kentaki membalas. Sarangku sendiri ratusan kali lebih baik, sarang terbaik yang pernah diimpikan oleh Minokawa manapun. Oh, Lily Yu sepertinya tidak mempercayai hal itu sama sekali. Tentu, seseorang sepertimu pasti memiliki nes yang sangat bagus. Aku percaya padamu 100%. Kentaki mulai marah lagi. Asal tahu saja, aku membangun sarangku di atas war. Namun, Ryan langsung menutup mulutnya. Tentu saja, sarang saudara Werin luar biasa. Sarang Ken tidak ada bandingannya. Pada saat yang sama, dia mengirimi Kentaki pesan rasa surgawi. Tidak bisakah kamu melihat dia memprovokasimu? Pertama-tama, apakah kamu benar-benar ingin memberitahu semua orang tentang Celis? Kentaki mengerti. Baik, dia kemudian kembali menatap Lily, yang memiliki ekspresi kemenangan di wajahnya. Suatu hari nanti, aku akan menunjukkan betapa hebatnya nesku. Tunggu saja. Lily mengangkat bahu tanpa peduli. Kata-kata pecundang yang tidak bisa mengenali kekurangannya sendiri. Cukup, kali ini, Rowan-lah yang turun tangan. Kalian berdua adalah Minokawa, ras yang sama. Tidak ada gunanya bertengkar satu sama lain. Ken Ae, tinggalkan saja dia sebelum aku mulai berpikir kamu malah jatuh cinta padanya. Apa? Kentaki segera berbalik. Keantu Ahem yang agung, Ken Ae tidak pernah jatuh cinta pada siapapun. Selalu sebaliknya. Aku keluar. Akhirnya kedua Minokawa terpisah, yang langsung mengembalikan kesunyian tempat itu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Werin memutuskan untuk tinggal di luar kawasan sarang Minokawa bersama Pulanli karena mereka adalah teman dekat. Makanya ada rumah di sini, yang sangat besar untuk sarang Werin dan satu lagi yang biasa dipakai Pulanli. Ryan melihat betapa kotornya tempat itu karena sudah bertahun-tahun tidak digunakan, maka ia pun melakukan pembersihan. Dia bertanya-tanya apakah sebaiknya dia membawa Pulanli keluar, namun pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Kentaki mempercayai Werin, bukan Pulanli, jadi lebih baik tidak meningkatkan risikonya. Persis seperti itu, beberapa jam berlalu. Pada awalnya, si kembar bersikap waspada, bertanya-tanya apakah Werin tidak akan memberitahu para ahli terkemuka ras Minokawa tentang mereka. Namun, karena tidak ada seorang pun yang muncul pada saat itu, mereka mulai bersantai. Akhirnya, Ryan dan Rowan menangkap Divine Sense yang mendekati mereka. Itu tidak lain adalah milik Werin. Namun, dia tidak sendirian. Ada Minokawa lain yang mengikutinya. Werin melihat ke dalam gedungnya dan bagaimana Lily Yu menggunakan sarangnya. Hei, aku sudah bilang padamu untuk meninggalkan sarangku sendirian. Kamu punya punggungmu sendiri di area sarang. Lily tertawa sebagai jawabannya. Hahaha, mau bagaimana lagi? Milikmu jauh lebih nyaman. Aku masih tidak tahu bagaimana kamu mendapatkannya seperti ini. Namun, saat matanya tertuju pada Minokawa lain di sisi Werin, senyumannya menghilang. Ya ampun Ahem, Elder. Ryan, Rowan, Luan, dan Kentaki keluar. Ryan, Rowan, dan Luan tidak mengenali Minokawa. Namun, mereka dapat mengetahui dengan rasa surgawi mereka bahwa budidayanya jauh lebih tinggi daripada milik mereka. Alam keilahian. Mereka segera bersiap untuk memasuki alam dimensi permata jiwa. Jika diperlukan, mereka akan langsung menggunakan formasi teleportasi sirkuit. Namun, Kentaki mengetahui Minokawa itu. Jeskli ayo. Jeskli pergi. Si kembar memandang ke Kentaki. Mereka tahu siapa Jeskli, meski belum pernah melihatnya. Itu adalah Minokawa yang mengunjungi mereka di balapan naga. Saat itu, Ryan dan Rowan tidak ada hubungannya dengan Jeskli Go, jadi hanya Kentaki yang keluar untuk berbicara dengannya. Jadi itu benar-benar kamu, Jeskli Go mendekati Kentaki dan Asteris bang, Asteris aduh, Asteris. Bergerak secepat kilat, paruh Jeskli Go mengenai kepala Kentaki.
Sebagai Minokawa dari alam Divinity, dia jelas terlalu cepat untuk dilawan oleh Kentucky. Hanya saja serangan itu bukanlah serangan yang ditujukan untuk membunuh. Sebaliknya, satu-satunya niat adalah untuk menyakitinya. Kentucky mengusap kepalanya dengan sayapnya, mengeluh. Kenapa kau melakukan itu? Mengapa? Jescligo sangat marah. Kenapa kamu datang ke sini? Bukankah Werin memberitahumu? Wilayah ras Minokawa selalu dalam kewaspadaan karena keberadaanmu. Kamu pada dasarnya menyerahkan dirimu di piring perak. Saat itu, aku berpura-pura bahwa kami tidak peduli, kamu untuk memastikan kamu tidak akan kembali, jadi mengapa kamu datang ke sini? Jika bukan karena perang melawan iblis, aku jamin kamu pasti sudah ditangkap oleh beberapa ahli alam ketuhanan lainnya dari alam para dewa. Apa yang kamu bicarakan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku menekan garis keturunanku sepenuhnya? Bahkan kamu pun akan kesulitan memperhatikan apapun. Kentucky masih merasa dirugikan. Tampaknya Jescligo bukanlah musuh, jadi si kembar sedikit santai. Maukah kamu memperkenalkan temanmu, Kentucky? Sebenarnya tidak ada alasan untuk menyembunyikan nama Kentucky lagi karena Jescligo jelas tahu siapa dia. Jescligo memandang Ryan, Rowan, dan Luan. Aku sebaiknya menyingkirkanmu juga, karena membiarkan si idiot ini kembali. Namun, melihatmu membantunya berkembang sebanyak ini sejak terakhir kali aku melihatnya, aku akan membiarkannya berlalu. Sekarang, ikutlah denganku. Aku punya formasi teleportasi rahasia yang akan membawamu keluar dari pulau waktu terapung tanpa ada yang menyadarinya. Jangan kembali lagi sampai kamu setidaknya bisa mempertahankan diri melawan ahli alam Divinity. Namun, Kentucky dan si kembar menggelengkan kepala. Kita tidak bisa melakukan itu. Ada sesuatu yang perlu kita lakukan di tempat ini. Bab 2227 Apa yang kamu inginkan? Sejujurnya, Jescligo diteror oleh peningkatan budidaya Kentucky. Dia bahkan tidak berada di alam pembengkokan luar angkasa terakhir kali dia melihatnya. Namun, mengetahui dia adalah seorang regal Minokawa, dia pikir itu mungkin ada hubungannya dengan garis keturunannya. Ada yang perlu kamu lakukan di sini. Kentucky mengangguk. Ya, tapi sebelum itu, apakah kamu benar-benar perlu mengemukakan semua alasan tentang Minokawa yang tidak peduli padaku dan bahwa mereka lebih suka tidak membiarkanku berada di dekat wilayah Minokawa? Kamu bisa saja memberitahuku tentang bahayanya datang ke sini, sebagai gantinya. Jescligo menghela nafas sebagai jawaban. Minokawa malas dan berani, jadi kupikir kamu mungkin akan marah dan datang ke sini hanya karena kamu ingin menentang mereka yang mengejarmu. Sekarang lihatlah, inilah kamu setelah si idiot bernama Werin O mengatakan yang sebenarnya padamu. Maaf, tetua, itu salahku, Werin tidak berani mengeluh. Ryan mengangkat tangannya. Senior, kami tidak datang ke sini karena kami tidak takut dengan pengejar Kentucky. Sebaliknya, kami benar-benar memiliki tujuan. Kami harus pergi ke pusat pulau terapung waktu. Bahkan tidak ada seorang pun yang boleh tahu kami ada di sini. Pertama-tama, mengapa Werin memberitahumu tentang kami? Werin menggaruk bagian belakang kepalanya. Saya tidak benar-benar mengatakan apa-apa. Saya hanya menyebutkan bahwa saya dibantu oleh dua manusia dan seorang Minokawa kepadanya dan para tetua lainnya. Penatua Jescli lah yang menebak siapa Anda dan bersikeras untuk datang dan menemui Anda. Sejauh yang saya tahu, para tetua lainnya tidak mengetahuinya. Jescligo mengangguk. Memang benar, para kakek tua yang lain tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, banyak dari Minokawa kita yang mengambil bagian dalam upaya perang, meskipun mereka membenci gagasan itu. Meski begitu, akulah satu-satunya Minokawa dari alam dewa di dunia ini, tempat ini saat ini, jadi yang lain tidak akan melakukan apapun tanpa izinku. Jescligo kemudian menyentuh Kentucky dengan sayapnya dan memeriksa tubuhnya terus-menerus. Yah, setidaknya kamu tidak berbohong tentang kemampuan menyembunyikan keturunan regalmu. Bahkan aku hanya menyadarinya secara samar-samar, dan aku harus berada cukup dekat denganmu, jadi tidak ada mata yang mengawasi wilayah kami yang seharusnya mengetahui kehadiranmu. Juga, sepertinya kamu mengerti cara menggunakan darahku. Kentucky segera mengangguk. Ya, terima kasih atas bantuannya, Senior Jescligo. Esensi darahmu memungkinkanku membuka segel garis keturunanku lebih jauh. Setelah beberapa ratus tahun menderita di tangan Rowan, aku benar-benar membuka garis keturunanku. Itu juga sebabnya aku bisa menekannya kali ini, baiklah karena aku punya kendali penuh atas hal itu.
Penderitaan yang dia bicarakan jelas merupakan latihan roan yang tiada henti. Lily Yu, yang telah mendengar semuanya, masih bingung seperti biasanya. Apakah aku seharusnya berada di sini? Apa yang kalian bicarakan? Itu adalah sesuatu yang membingungkan kelompok si kembar. Jescli Go tampaknya tidak peduli untuk menyembunyikan percakapan mereka dari Lily. Jescli Go memandang Werin, menganggapnya aneh. Apakah kamu belum memberitahu mereka tentang Lily? Werin membuang muka. Aku tidak menemukan peluang bagus. Asteris bang. Asteris aduh. Asteris. Jescli Go memukul Werin kali ini. Kau hanya takut, idiot. Yah, aku tidak bisa menyalahkanmu sepenuhnya karena kami belum pernah memberitahu Lily Yu tentang hal itu. Jescli kemudian dengan paksa menarik Kentucky dan Lily ke sisi masing-masing. Selamat, kalian adalah pasangan hidup satu sama lain. Saya mengharapkan kalian berusaha sekuat tenaga dan bertelur sebanyak mungkin. Ekspresi Lily dan Kentucky merosot. Apa yang kamu bicarakan? Werin O menghela nafas sebagai jawaban. Itu sebabnya dia menolak mengatakan apapun hingga saat ini, apalagi setelah mereka terlihat tidak akur sama sekali. Ahem, begini, itu adalah hal yang biasa di antara kita, Minokawa. Kami memeriksa garis keturunan setiap orang ketika mereka lahir dan melihat Minokawa mana dengan usia yang sama yang paling cocok untuk mereka. Inilah salah satu alasan mengapa garis keturunan Minokawa kita selalu menjadi salah satu garis keturunan binatang iblis surgawi di alam dewa. Yah, selamat, Lily adalah pasangan yang cocok untukmu, Kentucky. Umur yang sama, Ryan menganggapnya aneh. Tapi Lily mungkin jauh lebih tua dari Kentucky. Itu tidak bohong. Dia memiliki kultivasi yang sama dengan Kentucky, tetapi Kentucky menghabiskan waktu lama di lingkungan yang dipercepat waktu. Dalam hal tertentu, bisa dikatakan bahwa alam dimensi permata jiwa mendekati usia mereka. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa kecepatan budidaya kelompok si kembar jauh melebihi orang lain. Bahkan jika Kentucky menghabiskan seluruh waktunya di alam permata jiwa dengan waktu yang dipercepat dan menangkap budidaya Lily, tidak ada keraguan dia masih jauh lebih muda. Namun, Jescli Go menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu bicarakan? Saya sendiri sudah berusia 12,6 juta tahun. Berapa ratus atau bahkan 1000 tahun di dunia kultivasi. Coba pikirkan seperti ini, secara proporsional, perbedaan usia Kentucky dan Lily hanya 1 atau 2 tahun di dunia fana. Jescli mau tidak mau menambahkan. Tidak, tunggu, apakah umurku 12,6 atau 12,9 juta tahun? Aku tidak bisa mengingatnya lagi. Lagi pula, aku berada di sekitar itu. Benar saja, tidak ada lagi umur setelah alam ruang waktu. Kentucky segera mendorong sayap Jescli Go menjauh dan menjauhkan diri. Jangan putuskan apapun untukku. Akulah Kentucky yang hebat, dan aku akan memutuskan siapa yang akan menjadi rekanku. Lily melakukan hal yang persis sama. Tepat, aku pasti tidak akan membiarkan darahnya bercampur dengan darahku. Siapa yang mau telur burung gemuk? Mata Kentucky bergerak-gerak. Hal yang sama berlaku untukku. Siapa yang mau telur nenek tua? Asteris bang. Asteris. Kamu benar-benar ingin berkelahi? Ayo. Ryan menghalangi terakhir kali, jadi aku lupa. Aku masih belum membuatmu membayar karena bersikap tidak sopan. Jescli Go mengangguk dengan ekspresi puas. Sudah ada pertengkaran pasangan yang serasi. Mungkin kita bisa mendapatkan regal Minokawa lagi dari ini. Ya, aku yakin itu mungkin. Ryan dan Roan saling berpandangan, jelas tidak tahu apa yang harus dilakukan di sana. Ahem, kita bisa membicarakan kekasih Kentucky lain kali. Dia bukan kekasihku. Kentucky segera membalas. Ryan berpura-pura tidak mendengar dan melanjutkan. Untuk saat ini, kita harus pergi ke pusat pulau terapung waktu. Apakah itu menjadi masalah? Baru sekarang Jescli Go mengingatnya. Benar, kamu bilang kamu punya alasan untuk datang ke sini. Apa yang kamu inginkan? Bab 2228 Kalau begitu, tidak apa-apa. Jescli Go jelas tidak tahu bahwa si kembar sedang mencari fragmen fondasi alam semesta. Untungnya, dia tidak menghubungkan kehadiran Werin dengan malaikat dan iblis yang mendapatkan kembali pecahan itu di reruntuhan bintang. Akan aneh jika dia tetap melakukannya karena tidak ada yang tahu bahwa si kembar memiliki kemampuan untuk mengubah tubuh mereka. Ryan diperkirakan akan ditanya suatu saat nanti, jadi dia sudah memberikan alasan.
Kami mendengar dari Werin bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mendekati pusat pulau terapung waktu. Namun, Luan di sini memiliki mata khusus yang dapat melihat elemen dunia. Meski begitu, kami bertanya-tanya, apa yang mungkin ada di sana? Itu tidak memungkinkan siapapun untuk mendekat. Kami cukup bebas saat ini, jadi kami memutuskan untuk memeriksanya. Mungkin mata Luan akan membantu kami melewati fenomena ini. Jescli Go menyipitkan matanya. Anggap saja kamu memang bisa memasuki pusat yang tidak bisa dilakukan orang lain, dan memang ada harta karun yang luar biasa di sana. Mengapa Minokawa membiarkan kalian mengambilnya? Ryan menunjuk ke Kentucky. Dia adalah regal Minokawa, jadi dia berhak mengambilnya juga. Jescli Go mengangguk. Oh, kalau begitu tidak apa-apa. Mulut Luan dan Roan bergerak-gerak. Apakah itu benar-benar baik? Mereka pikir, bagaimana ras ini belum hilang? Jescli Go lalu menatap Lily Yu. Baiklah, suamimu butuh bantuan di sekitar pulau terapung waktu, jadi kamu akan membimbing mereka. Werin akan ikut denganku karena kita masih perlu membicarakan kejadian di reruntuhan bintang. Lily Yu sudah merasa ingin menangis. Siapa suamiku? Aku tidak punya suamiku. Ya, lakukan saja apa yang aku katakan. Jescli Go tidak peduli dengan pendapatnya. Namun, Lily menolak. Aku tidak akan pergi. Aku tidak suka pria ini. Dia terlalu gemuk. Aku lebih memilih menjadikan kakak Werin sebagai pasanganku. Werin mengangkat bahunya. Kau membuatnya seolah-olah aku adalah pilihan terakhir di saat-saat sulit. Lily mengangguk. Menjadi pilihan terakhir saya sudah merupakan suatu kehormatan besar. Anda tidak perlu mengambil pilihan terakhir ketika pilihan pertama Anda ada di sini, kata Jescli Go sambil menunjuk ke Kentucky. Kenapa aku merasa kamu tidak peduli dengan pendapatku sendiri? Kentucky mau tidak mau bertanya. Ryan, Rowan, dan Luan saling berpandangan. Apakah Kentucky juga pernah memedulikan pendapat orang lain? Kamu menuai apa yang kamu tabur, mereka memutuskan untuk tidak membantunya sama sekali. Belum lagi tidak mempedulikan pendapat orang lain sepertinya juga merupakan ciri dari ras Minokawa. Aku tidak akan melakukannya, kata Lily Yu. Kalau begitu aku akan mengirimmu untuk membantu perang melawan iblis. Jescli Go tersenyum sambil menjawab. Minokawa malas. Bahkan jika itu demi kebaikan yang lebih besar bagi alam dewa, tidak satupun dari mereka ingin mengambil bagian di dalamnya sama sekali. Pada akhirnya, mereka harus bergantung pada undian untuk memutuskan siapa yang akan pergi dan siapa yang akan bertahan. Sudah jelas bahwa setiap Minokawa ingin bertahan, dan Lily Yu juga demikian. Dia cukup beruntung mendapatkan opsi, tinggal dan bertahan. Namun, sebagai salah satu pemimpin ras Minokawa, Jescli Go bisa saja mencabut hal tersebut dan memaksa Lily untuk berperang seperti mayoritas suku Minokawa. Lily Yu segera melingkarkan sayapnya di bahu Kentucky sebagai tanggapan. Suamiku, senang sekali kita bisa menghabiskan waktu bersama. Jangan khawatir, Lily kesayanganmu akan menunjukkan kepadamu segalanya di pulau terapung waktu. Kamu dapat mengajukan pertanyaan apapun yang kamu inginkan, dan aku akan menjawab semuanya. Kentucky hanya merasa jijik melihat itu. Bisakah kamu menjadi tidak tahu malu lagi? Katanya sambil mencoba mendorong Lily menjauh. Ryan menunjuk keduanya sambil bertanya pada Roan dan Luan. Apakah itu yang kamu sebut sebagai pasangan yang dibuat di surga? Roan dan Luan mengangguk. Jika bukan itu, kami benar-benar tidak tahu apa itu. Persetan denganmu. Kentucky benar-benar sudah menangis. Roan kemudian mengiriminya pesan rasa surgawi. Berhenti mengeluh. Ini hanya sementara, bodoh. Setelah kami mendapatkan fragmennya, kami bahkan dapat menggunakan formasi teleportasi sirkuit jika Anda mau. Pertama-tama, tidak ada yang mengharapkan Ryan dan saya bisa membuka gerbang spasial, jadi kami bisa pergi dengan mudah. Bersabarlah untuk saat ini. Kentucky sebenarnya tidak menginginkannya, tapi setidaknya dia bisa menggunakannya untuk melawan si kembar di masa depan jika dia membutuhkan sesuatu. Bagus. Tapi kamu berhutang satu padaku. Roan mengangguk, bukan berarti dia berniat memberikan bantuan itu. Bagus. Melihat semuanya telah terselesaikan, Jescli Go memutuskan untuk pergi. Baiklah. Ingat saja, keturunan regal Kentucky adalah sebuah rahasia. Tetap sembunyikan agar tidak ada yang bisa merasakannya. Meskipun upaya perang telah mengurangi jumlah mata di sekitar pulau terapung waktu, aku masih bisa merasakannya dengan rasa surgawiku.
Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi karena itu hanya akan menimbulkan kecurigaan juga. Ryan menerima peringatan itu. Terima kasih Senior Jeskligo. Kami pasti akan berhati-hati. Bagus. Jeskligo merasa puas. Setelah kamu menyelesaikan apapun yang kamu lakukan, pastikan untuk menghilang. Semakin lama kamu tinggal di sini, semakin tinggi kemungkinan untuk ditemukan. Jika kamu tidak dapat menemukan cara untuk memasuki pusat tersebut, kemungkinan besar itulah yang akan terjadi. Kamu harus pergi. Aku akan memberimu waktu 1 bulan. Jika aku mengetahui kamu masih berkeliaran di sekitar kepulauan pada saat itu, aku akan keluar sendiri dan memindahkanmu ke tempat lain, jauh dari sini. Jeskli kemudian terbang, disusul Werin. Aku berharap bisa bertemu denganmu lagi setelah kamu tumbuh cukup kuat. Sesaat kemudian, keduanya menghilang di kejauhan. Senyuman Lily Yu langsung menghilang saat dia menjauh dari Kentucky. Jadi, gendut, ayo pergi. Jangan buang waktuku. Kentucky menunjuk ke arah Lily. Seharusnya tidak menjadi masalah jika aku, tidak sengaja, memukulnya, kan? Si kembar mengabaikannya dan terbang juga. Ayo pergi.